Hai Smart Traders and Investor, kembali lagi bersama saya di channel Iuk Nabung Saham. Nah, di episode kali ini kita akan membahas salah satu perusahaan yang sudah naik lebih dari 100%. Lebih dari 80%, hampir 100%. Oke, langsung saja kita bahas. Nama perusahaannya itu, kodenya itu Digital Media Tama Maxima, ya. Jadi ini nama perusahaannya. Nah, kita akan bahas, kita akan lihat. Nah, selama sebulan terakhir ya, itu sudah mengalami kenaikan lebih dari 80%. Hampir 100% dari harga 200 lebih. Sekarang harganya sudah Rp400 lebih, seperti itu. Nah, kita ingin tahu apa yang dilakukan oleh investor besarnya dan investor semi retailnya serta investor retailnya di perusahaan ini selama sebulan terakhir seperti itu. Jadi kita ingin tahu apakah aksi mereka akumulasi, distribusi, atau justru netral saja seperti itu. Nah, dan kita juga ingin tahu berapa kepemilikan investor besarnya, investor semi retailnya di perusahaan ini. Begitu pula kepemilikan investor retail ya, seperti itu. Oke, sekarang langsung saja kita masuk ke data broker summary-nya untuk melihat aktivitas mereka di sini. Oke, di sini kita sudah masuk, kita ganti dulu kode perusahaannya DMMX ya, Digital Media Tama Maxima. Kemudian tanggalnya kita ambil dari tanggal 28 Agustus ya. Agustus bulan 8 tanggal 20 ya, kita ambil 27 aja deh. Oke, kita show. Nah, di sini kalau kita lihat ya, kalau kita lihat dari data perpindahan ini, data broker summary-nya ini, kita ketahui bahwasanya perusahaan investor semi retailnya itu melakukan akumulasi dengan menggunakan broker CC seperti itu. Dan investor besarnya itu keluar. Investor besarnya keluar. Kita lihat terjadi distribusi. Ini masif distribusi ya, masif distribusi. Jadi investor besarnya keluar, yang beli investor semi retailnya. Dan juga ada investor retail di sini yang ikut ya. Ada XC, EP, KK, PD. Sorry. Ada PD, kemudian seperti itu. Jadi ini ada beberapa retail lah yang intinya ikut beli di sini bersamaan dengan investor semi retailnya. Tetapi investor besarnya masif distribusi seperti itu. Jadi intinya ini bisa naik, tetap naik ya. Ini bisa harganya tetap naik karena ada investor semi retail yang membeli seperti itu. Meskipun investor besarnya sedang distribusi. Itu yang terlihat dari data ini seperti itu. Nah, pertanyaannya apakah harganya akan naik lagi? Tergantung investor semi retailnya. Kalau mereka terus membeli kembali, maka pelan-pelan harganya akan naik. Terus naik seperti itu. Meskipun investor besarnya jualan. Ya, demikian. Nah, bagi rekan-rekan yang merasa video ini bermanfaat, silahkan share ke grup sosial media Anda agar lebih banyak lagi investor retail yang memahami metode analisa dengan melihat data broker summary dan data peta kepemilikannya. Nah, sekarang kita lihat data peta kepemilikannya. Kira-kira siapa investor besar yang jualan, namanya siapa, kemudian berapa kepemilikan mereka, dan berapa juga kepemilikan investor semi retail dan retailnya di perusahaan ini, seperti itu. Supaya kita bisa mengambil kesimpulan apakah perusahaan ini masih layak di hold jangka panjang atau tidak, seperti itu. Nah, oke, langsung saja kita masuk ke data peta kepemilikannya. Nah, di sini kita sudah masuk ya ke data peta kepemilikannya. Perusahaan apa tadi nama perusahaannya ini?
Digital Media Tama ya, Digital Media Tama, oke. Nah, perusahaan Digital Media Tama ini 100% sahamnya telah dicetak dalam bentuk script plus. Nah, kepemilikan investor besarnya di sini 75,1%. Nah, ini perusahaan yang masih oke untuk di-hold dalam jangka panjang, ya. Kenapa? Karena kepemilikan investor besarnya mayoritas. Tetapi, seperti yang Pak Guru katakan tadi, investor besarnya keluar atau menjual. Di bulan Agustus mereka memiliki 75,8%, di bulan September mereka mengurangi porsi menjadi 75,1%. Ya, jadi berkurang karena mereka menjual, ya, menjual. Nah, di sini kita bisa lihat investor besarnya siapa saja yang melakukan aksi jual ya. Di sini ada Jaya Distribusi Retail, Soteria, kemudian Bank of Singapore juga jualan seperti itu. Nah, ini investor-investor besarnya ya. Ada Jaya Distribusi, kemudian PT Digital Media Tama Maksima, ya perusahaannya sendiri. Kemudian Si Cepat Express, kemudian Soteria Wicaksana, kemudian NFC Indonesia, kemudian Bank of Singapore, seperti itu. Ya, nah, jadi ini nama perusahaan-perusahaan investor besarnya seperti itu. Dengan total kepemilikan mereka kalau diakumulasi sebesar 75,1%. Nah, meski investor besarnya keluar, seperti yang Pak Guru katakan tadi, di data broker semarinya kelihatan bahwa investor semi retailnya beli. Nah, di sini mereka betulan membeli ya. Nah, jumlahnya yang sebelumnya mereka memiliki 11,8%, sekarang mereka menjadi kepemilikannya menjadi 12,9%. Artinya mereka mengakumulasi atau membeli. Kita lihat tadi menggunakan broker CC yang ini ya. Nah, ini menggunakan broker CC, YP, LG, SP seperti itu dan seterusnya. Jadi mereka mengakumulasi juga atau membeli juga seperti itu. Nah, yang menarik investor retail di sini sebagian keluar ya, sebagian mayoritas keluar. Di sini kepemilikannya 12,4%, sekarang menjadi 12% saja. Seperti itu. Meski ada retail juga yang ikut ya, yang ikut beli, tetapi dalam sebulan terakhir ya, dalam sebulan terakhir kita bisa lihat di sini di grafiknya. Di sini mayoritas retail itu sudah keluar. Ya memang retail-retail kan kalau harganya naik, mereka profit taking itu tidak salah seperti itu. Tapi yang menarik adalah di perdagangan hari ini ya, itu retail-retailnya pada beli. Seperti itu ya. Nah, semoga video ini bermanfaat bagi rekan-rekan ya. Sekali lagi yang ingin bertanya silahkan. Ya, Pak Guru masih menampung, nanti suatu saat Pak Guru akan melaksanakan Q&A untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari investor retail. Mudah-mudahan ada waktu, nanti Pak Guru akan bahas seperti itu. See you next time.